Kabar gembira, KPM sudah bisa dicek KPM lolos DTSN atau tidak di tahap yang kedua. Jangan sampai tidak tahu. Surat resmi turun lagi terkait di tanggal 30 April 2025. Ada apa sebenarnya? Apakah akan mulai dicairkan bantuan PKH dan BPNT tahap kedua? Mari kita simak bersama-sama tentunya setelah intro berikut ini. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia. Berjumpa lagi dengan channel Naura Vlog, channel membahas tentang bantuan dari pemerintah. Nah, di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi penting dan gembira bagi keluarga penerima manfaat, utamanya ada penerima manfaat PKH, BPNT dan bantuan tambahan lainnya. Karena dalam kesempatan video kali ini kita akan membahas kabar gembira, KPM sudah bisa dicek, KPM lolos DTSN atau tidak. Di tahap kedua besok, jangan sampai tidak tahu. Surat resmi turun lagi terkait di tanggal 30 April 2025. Ada apa sebenarnya? Apakah mulai cair PKH BPNT tahap yang kedua? Nah, seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya mari kita simak bersama-sama. Tentunya jangan di skip agar kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya. Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel Naura Vlog, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Naura Vlog. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga rezeki kalian lancar jaya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, baik sahabat sosial dimanapun anda berada, mari kita langsung saja ke informasi selengkapnya. Sahabat sosial, pada hari ini tanggal 13 April di hari Minggu ya, kita akan menginformasikan terkait beberapa bantuan sosial yang juga akan dicairkan mulai besok Senin tanggal 14 April 2025. Nanti kita akan jelaskan terkait bagaimana caranya teman-teman mengecek ya apakah lolos atau tidak untuk DTSN di tahap yang kedua besok. Nah, sebelum kita akan membahas terkait bagaimana cara untuk melakukan pengecekan teman-teman lolos atau tidak untuk DTSN di tahap kedua, kita akan bahas terlebih dahulu bantuan sosial yang besok dicairkan di hari Senin tanggal 14 April 2025. Nah, sahabat sosial, sebenarnya kemarin juga sudah mulai tersalurkan bantuan sosial di Bank Rakyat Indonesia di tanggal 12 April 2025, yaitu adalah bantuan sosial tentunya untuk program Indonesia Pintar. Ada dua bukti struk ya, teman-teman bisa lihat di layar kaca. Untuk Kecamatan Kesamben sudah masuk teman-teman di Bank Rakyat Indonesia untuk bantuan program Indonesia Pintarnya. Dan juga pada hari ini di hari Minggu, teman-teman semuanya ada yang melakukan pengecekan. Dan alhamdulillah untuk jenjang SMP juga sudah masuk saldonya di kartu ATM Bank BRI. Jadi besok, apalagi hari Senin di hari kerja, juga akan banyak sekali KPM-KPM yang tersalurkan. Baik itu untuk yang tahap akhir, yaitu untuk kelas 6 SD, kemudian kelas 3 SMP, dan juga kelas 3 SMA. Silakan cek secara berkala untuk bantuan sosial program Indonesia Pintarnya, karena sudah mulai tersalurkan di berbagai wilayah di Indonesia. Kemudian yang kedua yang dicarikan besok adalah bantuan sosial untuk permakanan. Nah, bantuan permakanan masih terus dilanjutkan dan akan disalurkan kepada keluarga penerima manfaat lansia atau disabilitas berat. Nah, teman-teman, untuk bantuan sosial permakanan tersebut akan diberikan 2 kali, yaitu pagi dan siang ataupun pagi dan sore hari. Nah, teman-teman semuanya, untuk bantuan tersebut senilai perharinya adalah Rp30.000. Atau kalau dikisarkan 1 bulan, KPM menerima Rp900.000 namun dalam bentuk permakanan atau pemenuhan gizi bagi lansia dan juga disabilitas. Kemudian bantuan sosial ketiga yang besok disalurkan di hari Senin adalah bantuan sosial makan bergizi gratis. Nah, bantuan makan bergizi gratis kemarin di bulan puasa sempat dihentikan dan alhamdulillah mulai hari Senin tanggal 14 April akan dilanjutkan kembali di berbagai sekolah di Indonesia. Jadi bagi teman-teman semuanya, alhamdulillah nanti anak-anak sekolah tidak perlu membawa bekal lagi karena sudah ada bantuan sosial makan bergizi gratis yang mulai direalisasikan kembali mulai tanggal 14 April 2025. Kemudian di samping bantuan tersebut ada lagi bantuan sosial seperti yang dicarikan oleh pemerintah daerah seperti KJP Plus dan juga PKH Plus. Nah, teman-teman semuanya, untuk KJP Plus adalah khusus untuk wilayah DKI Jakarta. Kalau untuk PKH Plus khusus untuk wilayah Jawa Timur juga sudah mulai
tersalurkan dengan jumlah yang berbeda-beda sesuai dengan jenjangnya. Kalau untuk KJP Plus ada yang jenjang SD, SMP, dan SMA. Kalau untuk PKH Plus adalah khusus untuk lansia dan juga disabilitas untuk wilayah Jawa Timur. Dan tidak menutup kemungkinan untuk bantuan sosial BLT dana desa juga sudah mulai akan terrealisasikan. Nah baik sahabat sosial, kita akan bahas terkait info yang pertama. Kabar gembira, KPM sudah bisa dicek KPM lolos DTSN atau tidak, jangan sampai tidak tahu. Nah sahabat sosial, bagaimana cara mengetahui apakah teman-teman lolos atau tidak di DTSN tahap yang kedua? Ada beberapa cara teman-teman semuanya. Yang pertama, teman-teman silakan buka laman dari cekbansos.kemensos.go.id. Kemudian teman semuanya ikuti petunjuknya seperti memasukkan provinsi, kemudian desa, kemudian juga nomor KAPCA dan nama sesuai dengan KTP. Kemudian teman-teman silakan cek cari data. Nah teman-teman semuanya scroll ya, apabila teman-teman adalah penerima manfaat PKH BPNT khususnya. Kalau yang belum menerima PKH BPNT juga nanti akan diinformasikan. Jadi bagi teman-teman khusus yang penerima PKH BPNT di tahap sebelumnya, teman-teman bisa melakukan pengecekan di menu PBIJK-nya. Nah teman-teman, apabila teman-teman semua sudah berubah di Maret 2025, artinya teman-teman semua sudah lolos sebagai penerima manfaat KIS PBI tahap selanjutnya. Dan itu teman-teman semua adalah ciri-ciri kalau teman-teman semuanya lolos sebagai penerima manfaat di DTSN tahap yang kedua. Nah, karena ada yang tidak lolos, sahabat sosial, beberapa contohnya adalah yang di atas. Di situ keterangannya adalah gagal keluarga atau PPU atau gaji di atas UMP. Nah, apabila ada keterangan seperti itu, berarti teman-teman semuanya tidak lolos DTSN tahap yang kedua. Jadi bagi teman-teman silakan cek secara berkala, ataupun ada kendala lain seperti teman-teman memiliki daya listrik 2200 volt ampere juga nanti akan muncul di menu periodenya. Dan juga ada yang lainnya seperti anggota keluarganya TNI Polri, BUMN, BUMD, dan lain sebagainya juga akan muncul apabila teman-teman tidak lolos DTSN. Kalau yang lolos DTSN akan berubah PBI-nya menjadi Maret 2025. Itu adalah ciri-ciri bahwa teman-teman semuanya lolos ke DTSN dan akan segera berubah nantinya ketika sudah ada informasi dari pemerintah. Nanti akan berubah menjadi, contohnya teman-teman adalah penerima manfaat sembako, artinya ya. Nah nanti akan berubah menjadi April, Mei, Juni 2025 ketika sudah ada keterangan paling cepat adalah SI atau Standing Instruction nanti ya teman-teman semua di tahap yang kedua. Atau teman-teman misalkan adalah penerima manfaat PKH juga akan muncul ya di menu cek bansos. Di situ juga akan muncul PKH April, Mei, dan Juni 2025 dan ketika sudah berubah menjadi Standing Instruction. Nah seperti itu teman-teman ciri-ciri apabila teman-teman semuanya lolos atau tidak untuk DTSN 2025. Kemudian ada informasi juga bahwa ada surat resmi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia terkait tanggal 30 April 2025. Apakah ada pencairan nanti tanggal 30? Jadi untuk inti dari surat resmi tersebut adalah terkait di bulan April masih ada proses ground checking susulan karena belum mencapai 100%. Namun walaupun belum 100%, sudah mulai diproses untuk KPM-KPM yang sudah dilakukan ground checking dan lolos DTSN ya, seperti itu teman-teman. Jadi semoga saja di akhir April 30 nanti semuanya selesai 100% dan sehingga paling cepat di awal bulan Mei akan segera tersalurkan PKH BPNT tahap keduanya. Nah seperti itu teman-teman informasi terbarunya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.